hidup tuh just a cycle of good things and bad things. Filmmaker. Karena aku itu sinetron abis lah gitu. Ngefans banget sama Joko Anwar. Ini sih Kak. Iya. Nah, ini stick dari Mixologist ya. Tanggungnya? Halo, aku Raffi. Devi. Oke. Nah, sebelum kenalan ini, tinggal di mana ya Kak Devi? Tinggal di Bandung. Asli Bandung. Atau kesini tuh merantau gitu? Oh, dari kecil di Bandung. Cuman tadinya dari Bangka, tapi aslinya turunan Bali. Oh. Kalau Raffi? Oh, saya asli Bandung sih, cuman blasteran Surabaya. Dari Bandung. Jadi, ya. Berarti sekarang tinggal di sini tuh buat kerja. Memang rumahnya di sini. Oh, rumah sini. Nah. Oh, oke. Sambil makan aja ya. Dibacain nih. Bacain. Apa prinsip hidup kamu yang gak akan pernah diubah? Kalau aku sendiri itu ada beberapa prinsip hidup yang mungkin berubah-ubah sih. Kalau aku pertama kayak gimana aku, terus sekarang gimana Tuhan. Nah, jadi yang gak akan berubah itu gimana Tuhan. Jadi ya udah sekarang jadi dulu aja sih, gitu sih. Kalau bentar, saya manggilnya kakak, mbak atau anda? Devi aja, Oke. Devi aja. Devi ya, Devi aja. Ya, kalau Kak Devi sendiri gimana? Apa ya? Kayaknya kalau sekarang sih ngerasanya hidup tuh just a cycle of good things and bad things gantian. Jadi sama sih, lebih percaya Tuhan, kayak kalau lagi hal buruk ya one day hal baik bakal datang. Kalau lagi baik banget juga jangan terlalu terlena, karena mungkin one day hal buruk juga bakal kejadian lagi. Basically sama sih ya, pegangannya sama gimana Tuhan. Kalau misalnya gimana kita nanti tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan atau misalkan hal itu terburuk banget, kayak seenggaknya kita tahu sih itu bahwa oh ini rencana Tuhan. Yes. Gitu. Agree. Dulu kamu terkenal di sekolah atau kampus gara-gara apa? Being a goofball yang kesana sini ceria gitu, jadi dilihat orang kayak oh karena aku nih Ketut Devi ya. Oh, iya. Kalau di sekolah tuh disebutnya Ketut tuh, jadi kayak, Oh, iya. oh si Ketut tuh gitu, karena yang hahaha kesana kesini. Itu bagus sih, kayak membuat first impression yang bagus, keren. Karena ceria orangnya, ceria. Kalau Raffi gimana? Kalau aku terkenal mungkin gara-gara aku masuk organisasi sih. Organisasi namanya tuh di eskul namanya tuh Sadawi. Jadi kita angklung, basically kita main angklung, perform di sana sini lah, di sekolah. Waktu itu tuh kita perform di mana ya? Daerah di ITB ya, di ITB gitu. Kita pernah, terus di Dagoti House kita juga pernah. Terus sih yang terkenal gitu. Aku sempat ikut angklung juga sih. Oh ya, berapa tahun? Bentar, tapi karena anaknya bosenan ya. Jadi SMP ikut, Yeah. pas masuk SMA ikut, tapi cuma sepanjang kelas 1 terus nggak lanjut. Oh, jadi waktu SMA kelas 1 itu angklung? Angklung ekskulnya. Oh. Di situ kelas 2 enggak. Tapi pernah tampil di luar apa di sekolah doang? Kayaknya waktu SMP pernah, tapi udah nggak inget gimana. Pernah tampil. SMA enggak. Oke, sekarang dimakan. Oh iya, berarti kan awalnya tuh keturunan Bali kan ya? Iya, Nah, bisa tinggal di Bandungnya tuh gara-gara apa? karena papa kerja kuliah di sini. Oh. Jadi kuliah di ITB, ketemu mama, Oh, jadi menikah, tapi kerjanya di Bangka, di tambang. tapi tinggal di sini gitu. Oh, I see. Di daerah mana kalau boleh tahu tak? Bandung Timur. Bandung Timur. Jauh tuh. Lumayan. Daerah mana Bandung Timur? Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno. Ya. Raffi hari-hari ngapain? Aku sih kesibukan saat ini ya, sekarang kerja sih. Kerja sebagai produsen sepatu di Cibaduyut.
di bagian bengkel yang memenuhi bahan baku produksi sepatu kayak sol, tali, perang-perangan, sol gitu-gitu sih. Kalau kakak sendiri? Aku ini engineer, Engineer? teknik sipil. Oh, teknik sipil di? Di apanya nih kerjanya atau Oh, enggak, kuliahnya dulu deh. kuliahnya di ITENAS? Oh, itu Mas? Oh. Kalau kerja sekarang di mana? Kalau terakhir di jadi konsultan individu di PU. Oh, PU? Tapi sekarang udah nggak lanjut tahun ini karena keterima CPNS. Masuk PNS? Mm. Divisi? Tadinya ke PU juga, Ya, tapi PU. jadinya sekarang Kementerian Perumahan. Raffi dari mana? Kampus mana? Aku gap year sih kan karena baru tahun kemarin aku gap year. Awalnya tuh aku coba-coba di Unpad sama UPI, cuman nggak keterima SNP-nya. Terus sekarang gap year sih, fokus kerja dulu sih. Kalau bisa milih profesi, kamu bakal milih jadi apa dan kenapa? Filmmaker. Kenapa? Karena aku tuh sinetron abis lah gitu. Ngefans banget sama Joko Anwar. Apalagi di film pertamanya itu yang Mojok Anomali sama Pintu Terlarang. Jadi akhirnya dari situ tuh mulai coba-coba belajar-belajar dari sinematografi, terus cara bikin skrip yang baik itu gimana sih gitu. Terus tuh cara menentukan seseorang menjadi cast yang bagus itu gimana. Terus- Kalau Kak Devi? Apa ya? Oh, mau jadi Iya. apa? Pengennya jadi biduan, nggak jadi penyanyi. Ya emang suaranya bagus sih. Buat untuk ngobrol ya. Oh, ya. Itu enak gitu. Jadi kenapa enggak? karena apa ya? Karena baru pede nyanyi setelah udah kesini baru pede pas masih muda sampai dengan titik pede nyanyinya nggak berani malu cuma berani nyanyi di kamar mandi. Apa pujian terbaik yang pernah kamu terima? Oh, ini sih mungkin ya. Dari kecil sampai lulus kuliah, dibilang nggak nyusahin orang tua academically ya. Maksudnya kayak kuliah selesai, Ya. dari sepanjang sekolah cukup berprestasi jadinya. Nggak berprestasi, maksudnya nilainya nggak pernah. Mungkin iya, oke. maksudnya dari orang tua ya. Jadi Ya. kayak kamu ini gitu, nggak susah disuruh belajar. Oh, I see. Raffi gimana? Kalau aku, waktu itu aku pernah mau daftar di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu kan kalau misalkan diterima, itu tuh bakal dihilangin kan misalnya tuh aku tuh dianggap mati lah gitu. Nah, waktu itu tuh orang tua itu kayak awalnya ngizinin, cuman karena aku nyepang, terus kayak ya udahlah gitu. Kata orang tua tuh ya hebat sih gitu, kayak serius pengen gitu, jadi istilahnya jadi orang mati gitu. Nah, itu sih. Tapi akhirnya nggak dilanjut. Nggak keterima sih karena ya, aku tidak sepintar itu. Apa hal yang paling membuatmu bahagia, Chan? Mungkin ketemu penulis kayak misalkan ada penulis dari Jepang yang aku pengen ketemu tuh, namanya siapa ya, dia itu bukunya bagus banget, merubah hidup aku lah gitu, sebagian kayak in good ways ya, merubah hidup aku. Kalau kakak sendiri? Mungkin sekarang udah tinggal punya mamah doang ya. Jadi kalau aku bisa bikin mama seneng sih, kayaknya itu sih sekarang ya posisinya. Selama bisa nyenengin mama itu bikin aku bahagia. Yang bikin pengen ikutan ini aku tertarik ikut. Penasaran sih, karena aku orangnya kan gampang penasaran dengan sesuatu. Terus kayak ada blind date tapi perantaranya buku. Setelah aku mulai iseng-iseng coba lihat kayak gimana sih proyeknya tuh. Terus kayak lihat, menarik nih, akhirnya aku coba daftar dan nggak tahu tiba-tiba dapet intimate date. Awalnya gak nyangka tapi ya udah, jalanin dulu aja. Kalau kakak sendiri? Sama-sama. Penasaran lawan bicaranya akan seperti apa kalau di-match-kan karena buku. Ya benar. Karena buku kan perantara ya, jadi ya gitu juga penasaran sih. Sebelum nanti main ke kartu kedua, kita akan ada games namanya Judge Book by its Cover. Judge book by its cover. Biasanya kan don't judge the book by its cover ya. Nah, ini sekarang kita bakal judging buku berdasarkan covernya. Jadi nanti kita ada beberapa buku yang bakal dilihatin, nanti teman-teman bisa nilai mungkin dari ceritanya, dari genre-nya bakalan apa, atau oke. ada yang ada di pikiran kalian based on Cover. cover itself. Oke. Jadi jangan dituin dalamnya. Oke. Siap? Siap. Nanti satu buku ditebak dua-dua, nanti ganti-gantian. Oke, siap. Oke, siap ya? Ya. Go, sampai dimulai dari akangnya dulu, boleh. Yang jelas, karena lihat dari cover ya, ini bukan tentang keluarga bahagia,
penggambaran anaknya, covernya itu penggambaran anaknya tentang keluarganya. Terus isinya pasti ya broken family. Itu menurut aku. Yang jelas drama. Wah, kalau trauma jadi genre trauma ini. Wah, tertarik banget malah. Karena pengen lihat lah gitu perspektif di mana anak kecil yang mungkin umur 5 tahun, 6 tahun melihat orang tuanya itu istilahnya ribut lah di rumah atau broken home gitu. Katanya boleh kembangin gitu. Cerita tentang sebenarnya judgementnya kayaknya judulnya keluarga bahagia, mungkin isinya enggak gitu. Isinya akan nyeritain sebuah keluarga yang harapannya bahagia but turns out enggak gitu mungkin ya. Jadi kumpulan puisi yang nyeritain soal keluarga yang sama sekali tidak bahagia. Yes. Yang punya stiker happy family, turns out biasa aja. Yes. Kayak ibu kedua. Ditulis tentang dia sendiri di selama dia diasingkan di Pulau Buru. Belum pernah, aku lumayan banyak, enggak banyak. Ada beberapa bukunya Pramudia, jadinya yang ini pernah baca sedikit. Sama sih, dilihat dari covernya itu biografi sih, kelihatan banget tuh biografi. Ya, memang ini terkait beberapa memoir yang ditulis oleh Ena Catur dan teman-temannya yang diasingkan jadi kapal ya di Pulau Buru. Ini kayaknya berdua pembaca perahu. Selanjutnya ke buku berikutnya, estetiknya karena bisa gitu. Nyeritain tentang orang yang menceritakan dia dan segala konflik hidupnya, mungkin hence the floating world. Kalau menurut aku itu tentang perspektif seorang artis. Jadi novel Kazuo Ishiguro yang kita review terkait gimana artis itu seniman pada dunia ketika Perang Dunia II waktu Jepang okupansi fasis. Gunting batu kertas. Kakak deh. Nah, buku apa yang bikin kamu nggak pernah bosan meskipun udah dibaca berkali-kali? Filosofi Teras. Oh, itu buku bagus banget sih. Kayak baca buku itu kayak oh iya. Jadi akhirnya nggak bosan-bosan baca sih. Sekarang itu mungkin kedua kalinya baca sih. Udah kali 3 kali. Wah, itu benar-benar bagus sih. Cocok buku itu buat orang-orang awam lah ataupun yang belum pernah baca gitu. Karena ya, kalimat-kalimat terus setiap bahasanya itu nggak terlalu berat. Kalau kakak sendiri? Aku ini bukunya Hemin Sunim, ada yang baru dibaca sih baru 2. Cuman sama dua-duanya bolak-balik dibaca lagi karena pernah baca nggak? Oh belum tuh, apa itu? Tentang pandangan seorang biksu terhadap kehidupan duniawi gitu. Jadi dia bikin kita ngasih, sebenarnya mirip sih ya, mungkin ngajarin kayak nggak usah terlalu anxious sama future lah, atau kayak kamu mesti sayang dulu sama diri kamu yang gitu. Cuma dia nyeritain dulu POV di cerita tentang dia gitu, kehidupan dia, baru nanti di belakang dia ngasih quotes terkait topik yang lagi dibahas. Kalau boleh tahu, kenapa sih kakak bisa suka buku itu? Karena mungkin pas baca waktu itu pas lagi momennya memang lagi down ya. Coba baca itu bikin sama sih mungkin kayak kata Raffi tadi pas baca Filosofi Teras, kayak oh iya ya gitu, ada penyegaran di otak kan. Oh iya ya, mestinya nggak gini ya gitu. Bikin jadi tiap merasa sesuatu mungkin aku suka baca lagi. Apa yang membuat kamu mencintai buku? Kalau aku sih ngerasanya jadi escape dari reality mungkin ya. Bikin maksudnya jadi masuk ke satu either cerita atau apa, bisa ngerasain jadi karakter lain kan, karena misalkan kita baca, atau jadi tempat lari sih kalau aku sebenarnya. Oh, I see. Sama sih aku juga, lebih tepatnya tempat lari sama mungkin karena aku orangnya itu pengen tahu gitu. Karena kayak waktu kecil ada buku ensiklopedia itu aku baca, terus kayak tentang planet-planet tata surya. Terus akhirnya aku tertarik, terus ada lagi buku tentang bagaimana velociraptor hidup dalam puluhan jatuh itu, sampai kayak itu bener-bener pembawaannya menarik. Tuh bikin menarik gitu. Jadi akhirnya aku istilahnya suka buku lah gitu. Kayak makin sini tuh makin kayak penasaran tentang akan sesuatu gitu, tentang ini tentang itu. Jadi akhirnya aku
kebablasan lah istilahnya. Karena emang awalnya aku emang bukan orang yang suka baca buku. Kan aku FYI aku tuh jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Itu kayak programmer. Nah, kalau programmer harus kayak istilahnya tuh membaca dokumentasi supaya tidak ada yang salah. Cuman karena aku orang yang kayak gabut gitu, akhirnya buku itulah gitu. Buku tuh salah satu istilahnya penyemangat gitu supaya kayak baca dokumentasi. Nah gitu. Buku pertama yang dibeli karena memang pengen beli. Oh, ada Atomic Habits. Enggak banyak bad habits lah ya, waktu itu tuh. Kelas berapa gitu, kayak banyak bad habits. Akhirnya aku coba baca buku itu. Waktu itu tuh aku beli karena penasaran. Karena sih waktu itu tentang apa itu kayak penasaran nih ngubah bad habit menjadi good habit kan. Nah, aku penasaran di situ kayak gimana ya? Apakah benar bisa gitu? Awalnya cuma penasaran kayak gitu. Terus kayak aku baca ternyata bisa. Akhirnya adalah ya puji Tuhan, syukur aku membuang habit aku di good habit gitu sih. Raffi masih muda, bacanya keren-keren banget. Enggak, biar enggak keseleo waktu tua. Iya benar. Apa genre buku yang nggak pernah kamu sentuh tapi sebenarnya penasaran, atau buku yang kamu penasaran tapi belum pernah kamu baca? Biografi sih. Karena emang belum sentuh tapi nggak apa ya, istilahnya tuh belum menemukan kliknya gitu. Harus nyentuh gitu. Apa ya? Kalau aku yang nggak pernah disentuh, kayaknya sama sih biografi, sama yang thriller gitu. Kayaknya aku juga belum pernah baca buku yang Harus baca sih. Apalagi pembunuhan misteri, thriller, itu dua genre yang bagus lah istilahnya tuh, yang kayak oke gitu buat di waktu senggang, apalagi kayak wah gabut nih ya gitu. Karena ada buku sama novelis Jepang, apartemen apa gitu. Di situ aku pernah baca, terus kayak pembawaannya bagus gitu. Kita sebagai POV-nya tuh kalau nggak salah sebagai penyewa apartemen. Nah di situ kayak banyak kasus pembunuhan, terus kayak ini gimana sih? Ada apa? Nah itu sih. Itu bagus sih. Harus baca sih, harus ya, wajib. Kalau wajib fardu ain, nah gitu. Terus apa yang berbeda di dunia ini setelah kamu baca buku favorit kamu? Ya, yang pertama Atomic Habits, yang kedua itu Philosophy Philosophy Teras. Teras. Itu sih yang benar-benar ngubah perspektif aku sebagai manusia gitu. Sama sih, bukunya juga yang tadi di-mention, bukunya Hemin Sunim. Jadi bikin texting slowly kayak jangan rusuh gitu, tenang aja. Iya. Benting kertas batu. Aku yang Ya, sebutin satu fun fact tentang kamu yang pengen kamu kasih tahu ke aku. fun fact. Ada banyak struktur di Indonesia yang aku yang ngitung. Struktur apa maksudnya? Solo balapan ada sky bridge-nya. Nah itu aku yang ngitung. Raffi gimana? Oh, aku punya sebuah gejala short term memory. Bahasa kerennya pikun. Nah, itu dia. Aku orangnya tuh gampang lupa. 10 menit yang lalu juga aku lupa aku ngapain. Wow. Nggak terlalu lupa, cuman kayak samar-samar gitu. Ah. Jadi kayak, atau ya, karena apa? Mungkin karena keseringan lupa mungkin. Jadi akhirnya kayak banyak momen yang penting gitu. Aku tuh kadang kayak samar-samar. Boleh ngasih saran tentang Apa? journaling. Ya sih benar journaling. Aku lagi coba sih journaling. Seminggu terakhir aku coba di HP gitu. Belum di buku sih. Aku pengen di buku, cuman karena tulisan aku kayak ceker ayam, tidak sebagus itu. Jadi akhirnya aku kayak coba di buku aja deh. Di HP aja deh gitu sih. Soalnya ngebantu nge-recall itu sih. Memori ya benar. Benar sih itu. Kondisi kamu di hidup Oke. kamu saat ini itu lagi generally happy kah atau Apa ya? atau lagi gelisah kah? Aku lagi monoton sih. Nggak seneng, nggak sedih, nggak marah, nggak bahagia, nggak kayak ya udah aja gitu kayak. Karena aku sedang menjalani hidup NPC. Dimana kayak aku bangun pagi, aku siap buat kantor, pulang jam segini tidur, kayak gitu terus aja sih. Masih kayak di circle satu itu aja. Ini kan Oke. Purata ya. Ya. Ini boleh dibuka dan kemudian di halaman pertama Ya? itu boleh ditulis masing-masing kesan Apa ya? Udah apa ya? aksara alatin ya. Bisa asal Sunda nih sih. Hangul pakai Korea.
Apa ya? Oh, Ditukar. terang. Oke. Nah, Oke, di luar itu masih ada yang mau dihabisin bareng. Jadi, thank you guys. oke, thank you. Cut. Cut.